Welcome back to my channel Al-Hanan Computek. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali latihan pemrograman Android menggunakan Java Eclipse. Pada kesempatan ini saya akan berikan contoh bagaimana membuat aplikasi Android menggunakan komponen palet berupa list view. Adapun contoh atau output yang hendak kita buat dapat dilihat pada tampilan Android emulator ini. Nah, di sini saya akan mencoba menampilkan nama-nama provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Jadi nama-nama provinsi yang ada di Pulau Sumatera itu ada 10 provinsi, namun yang ditampilkan hanya beberapa saja di awalnya. Nah, sementara untuk pilihan yang lain itu dapat di scroll. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini 10, bisa kita scroll ke bawah sampai daftar terakhir. Jadi bisa memungkinkan sampai puluhan item di dalam sebuah list view. Jadi dapat dikatakan penggunaan list view ini bisa menghemat space atau ruang pada halaman aplikasi yang kita rancang. Nah, di sini nanti apabila kita klik pada salah satu provinsi, sebagai contoh saya klik pada Provinsi Sumatera Barat, maka di bawah list view akan ditampilkan keterangan Provinsi Sumatera Barat beribu kota di Padang. Begitu juga untuk provinsi yang lain, misalnya saya klik Lampung, maka keterangannya Provinsi Lampung beribu kota di Bandar Lampung. Nah, bagaimana cara membuat contoh aplikasi seperti ini? Tidaklah sulit, diperlukan ketekunan dan ketelitian di dalam penulisan coding atau bahasa pemrograman Java. Yang tertarik dan ingin mencoba membuat aplikasi ini, silahkan disimak video ini sampai selesai. Mari sama-sama kita praktekkan dari awal kembali. Oke, kita lanjutkan. Pertama, ini kita close seluruhnya dulu. Kita mulai mengerjakannya dari awal. Silakan diaktifkan Java Eclipse-nya. Dapat dilakukan dengan cara Ctrl N atau pilih tab menu file, kemudian klik new, pilih other. Kemudian pada folder Android silakan diklik Android Application Project. Nah, langkah ini kita sudah bahas pada video yang sebelumnya, silakan disimak kembali. Jika ada yang masih diragukan, klik tombol next untuk melanjutkannya. Nah, kita diminta untuk menulis atau mengisikan identitas dari aplikasi yang kita rancang. Sebagai contoh, application name-nya di sini saya tulis adalah contoh list view. Nanti kalian terserah menggunakan dengan nama apa, misalnya list view saja. Sedangkan untuk project name itu sudah terisi otomatis mengikuti dari application name yang sudah kita isi. Selanjutnya paket name berisi nama domain. Ini saya contohkan saja, misalnya Al-Hanan. Ini saya tulis saja seperti ini. Nah, kemudian untuk minimum require SDK kita sesuaikan saja, kita pilih dengan API 19 Android 4.4 versi KitKat sesuai dari versi SDK yang sudah kita konfigurasi yang kita miliki sebelumnya. Untuk target SDK dia akan terisi otomatis, kita default saja. Compile with juga begitu, kita pilih API 19 Android 4.4, kemudian klik tombol next untuk melanjutkan. Nah, perlu diingat sebelum kita klik tombol next di mana kita menyimpan project ini. Nah, sebelumnya kita sudah bahas ini juga. Secara default folder workspace disimpan di drive C, kemudian folder users, kemudian nama PC atau desktop yang kalian gunakan, kemudian folder workspace. Nanti dicari karena kita butuhkan juga bisa menulis pada bagian codingnya. Selanjutnya klik tombol next. Nah, di sini adalah konfigurasi launcher icon. Sebelumnya kita menggunakan image seperti contoh pada preview ini. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan yang teks. Sebagai contoh, teksnya mungkin sebagai inisial atau nama aplikasi yang kita rancang. Di sini saya contohkan saja dengan
AC, Al-Hanan Computex. Nah, seperti ini contoh previewnya, bisa dengan menggunakan foreground scaling atau shape. Untuk shape saya pilih yang circle, lingkaran. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kemudian untuk background colornya saya ganti menjadi warna merah. Klik di area kosong ini atau di tengah ini. Selanjutnya saya akan ganti juga foreground colornya dengan warna putih. Tinggal dipilih saja dengan warna sesuai keinginan masing-masing. Nah, previewnya nanti seperti ini ditampilkan di launcher ikonnya. Klik tombol next untuk melanjutkan. Next kembali, klik tombol finish. Nah, kita tunggu sampai muncul halaman utama atau area kerja dari Java Eclipse ini untuk contoh list view. Nah, ini contoh list view, nama aplikasi yang kita tulis sebelumnya. Nah, kita klik zoom in atau icon plus beberapa kali sehingga tampilannya lebih besar, sehingga jelas kelihatan area kerjanya yang terlalu kecil. Nah, sampai di sini kita sudah sampai tahap pembuatan atau langkah awalnya. Langkah berikutnya di sini sudah terdapat Hello World. Kita klik. Nah, kita hapus saja dengan cara tekan tombol delete. Jadi kita hapus dulu, kita tidak gunakan itu. Nanti untuk judulnya atau titlenya kita drag and drop secara manual saja dari komponen palet yang ada di daftar sebelah kiri area kerja ini. Selanjutnya kita pilih kembali di dalam folder form widgets ini. Nah, kemudian kita pilih text view, kita drag and drop persis di area kerja ini. Nah, seperti ini. Nah, sebagai contoh di sini nampak pada outline-nya. Di sini menggunakan relative layout, kemudian text view 1. Nanti kita akan berhubungan dengan ID atau identitas yang dapat kita gunakan sebagai pembeda antara satu komponen dengan komponen palet yang lainnya. Nah, di sini tab awal text view 1. Nah, langsung saja kita ganti teksnya dengan cara klik kanan, kemudian pilih edit text. Nah, untuk edit teksnya silakan ditulis atau teksnya sesuai dengan keinginan kita. Seperti contoh yang kita tampilkan sebelum ini adalah nama-nama provinsi di Pulau Sumatera. Ini kita tulis saja nama-nama provinsi di Pulau Sumatera. Ini sebagai contoh, mungkin kalian bisa dengan aplikasi atau contoh yang lain. Klik tombol OK. Nah, sudah ditampilkan di sini. Silakan nanti diatur properties di bagian properties ini. Misalnya text size mungkin ini terlalu kecil, saya gunakan misalnya 23 sp, nah, sehingga tampilnya lebih besar. Kemudian untuk properties yang lain, misalnya untuk text style, klik titik 3 ini, kemudian saya pilih bold tebal. Nah, seperti ini. Kemudian yang perlukan lagi adalah graffiti atau tata letak atau penempatan teksnya. Saya pilih yang center di tengah. Klik tombol OK hingga dia di tengah. Nah, untuk dia lebih posisinya otomatis di tengah dari area aplikasi ini, kita klik toggle fill width. Nah, artinya nanti dia otomatis letaknya di tengah-tengah area kerja. Nah, seperti ini. Ctrl S untuk menyimpan hasil perubahan sementara. Nah, kemudian kita ganti ID ini menjadi, kalau sekarang text view 1, perlu diingat ID-nya text view 1. Kita klik kanan edit ID, atau bisa juga di dalam area kerja ini klik kanan edit ID. Yang text view 1 kita ganti misalnya menjadi text view provinsi. Nah, perlu diingat nih, pertama kita akan menulis provinsi, jadi text view 1 kita ganti menjadi text view provinsi. Nah, selanjutnya kita klik tombol OK. Oke, sudah kita lalui langkah ini. Nah, untuk berikutnya kita akan tambahkan lagi linear layout. Nah, untuk linear layout dapat kita pilih pada folder layout dalam palet ini. Silakan diklik sini. Di sini kita menggunakan linear layout yang
vertikal. Silakan diklik, tahan atau drag and drop ke dalam area kerja di bawah text view 1 atau text view provinsi. Nah, seperti ini letaknya. Kita taruh di sini misalnya, kita atur dulu. Nah, selanjutnya kita memerlukan list view, karena yang kita inti dari program ini, dari aplikasi yang kita buat adalah list view. List view itu terletak di dalam folder composite. Akan diklik di sini. Selanjutnya pilih list view. Nah, sini sudah ada tampil list view. Klik, tahan, drag and drop ke dalam linear layout. Nah, persis lepas kembali. Kita perhatikan pada susunan outline-nya, list view itu berada di dalam linear layout. Jadi kalau kita klik segitiga ke bawah ini, dia akan tidak ditampilkan. Jadi kalau kita klik lagi, maka dia akan dimunculkan seperti ini. Artinya ada komponen lain di dalam komponen yang ada tanda segitiga seperti ini. Nah, jadi sekali lagi saya jelaskan, list view berada atau kita tempatkan di dalam linear layout vertikal. Nah, kemudian linear layout ini tidak perlu kita atur atau kita ubah ID-nya, karena ini hanya sebagai layout saja. Yang perlu kita ganti adalah list view. Nah, di sini namanya adalah list view 1. Kita ganti menjadi list view provinsi. Caranya sama dengan halnya text view 1 tadi. Kita klik kanan saja, kemudian pilih edit ID. Nah, list view 1 kita ganti menjadi list view provinsi. Jadi nanti bisa kita urut saja, list view 1, list view 2, 3 dan seterusnya, atau dengan list view penamaan yang lain. Ini digunakan untuk membedakan satu komponen dengan komponen yang lain jika menggunakan lebih dari satu komponen. Nah, selanjutnya ini bisa kita atur lagi. Kita klik tahan pada sudut kanan bawahnya, kita geser ke atas. Nah, sehingga tampilannya hanya sedikit atau separuh dari list view. Jadi tidak perlu semuanya kita tampilkan secara keseluruhan seperti contoh ini. Ini hanya beberapa pilihan item saja. Jadi bisa saja nanti isinya adalah puluhan. Jadi yang ditampilkan hanya beberapa contoh saja. Nah, seperti ini. Oke, jadi langkah kedua sudah kita lalui. Nah, untuk memberikan keterangan di bawahnya dapat kita pilih kembali dengan menggunakan text view. Text view itu berada di dalam folder form widget. Silakan diklik di sini, kemudian pilih text view. Ingat, text view itu kita letakkan di bawah linear layout 1. Nah, seperti ini. Jadi kalau struktur di dalam outline-nya bisa kelihatan bahwa secara berurutan text view 1 awalnya menjadi text view provinsi, kemudian linear layout 1, kemudian list view provinsi, awalnya list view 1, dan seterusnya adalah text view 1. Nah, text view 1 kita ganti juga menjadi text view ibu kota, dimana nanti kita fungsikan untuk memberi keterangan ibu kota dari provinsi yang kita klik. Jadi kita klik kanan, edit ID, pilih text view 1-nya, 1 itu kita ganti menjadi ibu kota. Awal katanya I-nya huruf kapital atau huruf besar. Begitu juga dengan provinsi, huruf P-nya adalah huruf kapital atau huruf besar. Nah, sampai tahap ini, tahap dasar sudah kita lalui, sudah kita kerjakan dengan baik. Nah, kita tinggal mengatur saja lagi properties dari text view ini jika kita ingin mengaturnya. Nah, silakan dipilih misalnya untuk text size-nya misalnya 23 SP, kemudian seperti contoh yang sebelumnya ya. Kemudian kita atur lagi untuk text stylenya misalnya italic. Oke. Nah, selanjutnya untuk graffiti kita pilih rata kiri atau rata kanan atau di tengah, itu tergantung dari selera kita masing-masing. Nah, seperti ini.
kita pilih toggle fill with. Nah, Ctrl S untuk menyimpan atau menyimpan perubahan yang sudah kita kerjakan. Jangan lupa Ctrl S saja di keyboard masing-masing. Berikutnya kita akan berikan background, warna background dari aplikasi ini sehingga tampilannya tidak monoton putih seperti ini, agar lebih bervariatif. Nah, untuk pemberian warna dapat kita ubah pada bagian properties. Nah, di sini saya klik misalnya pada relative layout, silakan diklik pada bagian outline ini. Di sini sudah terdapat background. Cuman hanya saja untuk memberikan warna kita perlu mengetahui kode warna HTML. Nah, bagi kita yang tidak memahami kode warna HTML, itu mudah sekali, dapat kita gunakan layanan Google atau di internet. Itu tersedia situs atau website yang menyediakan kode-kode warna HTML. Nah, sebagai contoh kita arahkan dulu ke web browser. Contohnya keywordnya adalah kode warna HTML atau HTML color code, ya, color code. Nanti kita tinggal pilih, contohnya adalah HTML color codes.info. Nah, seperti ini. Ini sudah terdapat kode warna standar HTML. Tinggal kita klik, nanti akan muncul kode warnanya di kotak ini. Nah, sebagai contoh, kalau tadi kita menampilkan di sini area background dasarnya hijau dengan list view biru muda seperti ini, kita mungkin bisa dengan mengganti dengan warna yang lain. Nah, contohnya saya pilih di sini agak sedikit berubah. Nah, kita klik di sini. Nah, ini kode warnanya, ini color code. Tinggal kita copy saja. Nah, kemudian kita pilih, kita kembali ke Java Eclipse-nya. Nah, untuk relative layout background dasar utamanya kita tinggal paste saja di sini. Ingat, di awalnya diawali dengan tanda pagar. Tekan enter saja, maka di sini akan berubah warna sesuai warna yang kita pilih, ya. Atau kita ganti agak lebih terang sedikit, kita ganti menjadi warna lain, misalnya kuning. Nah, seperti ini. Kita klik kanan, copy. Nah, kita ganti warnanya, paste saja di sini, enter. Nah, maka warnanya berubah sesuai dengan kode warna yang sudah kita pilih. Kemudian untuk list view kita berikan warnanya agar lebih bervariatif dan nampak bedanya. Kita contohkan dengan warna biru ini. Kita klik copy, klik kanan copy. Selanjutnya untuk list view-nya juga pada bagian background kita paste saja di sini, enter. Nah, maka akan berubah tampilan dari warna background dari list view ini. Nah, kita coba tekan dulu Ctrl S untuk menyimpan hasil sementara. Oke, sebelum kita melanjutkan ke penulisan coding atau programnya, nah, kita bisa coba dulu menggunakan Android emulator atau virtual device-nya. Itu kita lakukan untuk melihat tampilan sementara. Itu dapat kita lakukan dengan cara klik kanan pada project yang sudah kita buat atau application name-nya, kemudian pilih run as, kemudian Android application. Nah, maka secara otomatis nanti akan ditampilkan pada Android emulator yang sudah kita set di awal. Jadi cara penulisan atau pengaturan dari Android emulator ini itu sudah ada pada video yang sebelumnya. Bagi kalian yang masih ragu atau belum paham, silahkan disimak kembali cara pembuatan atau pengaturan dari Android virtual device atau Android emulator. Nah, jika tak tampil dia seperti ini, kita klik saja menunya. Nah, kita tunggu sampai muncul di jendela Android emulatornya. Kita klik. Nah, ini terkadang dia langsung muncul, terkadang tidak. Nah, ini dia contoh list view ada dalam daftar
emulator nih. Kita klik saja. Kita akan melihat contoh yang ditampilkannya. Nah, seperti ini. Nama-nama provinsi di Pulau Sumatera. Text view ini masih kosong. Nah, ini kenapa belum ada isiannya? Karena belum kita tulis coding atau programnya. Bagaimana cara menulis atau melanjutkan kode programnya? Mari kita lanjutkan kembali pekerjaan kita yang masih ada sisa sedikit lagi. Nah, kita klik kembali di editor Java Eclipse-nya. Nah, di sini misalnya text view ini tadi ID-nya adalah text view ibu kota. Selanjutnya kita klik kanan, saya tulis dulu edit text biar jelas. Misalnya di sini adalah nama ibu kota provinsi. Oke, kita klik OK. Nah, seperti ini. Ctrl S untuk menyimpannya. Nah, di mana kita hendak menulis program atau coding Java-nya, itu terletak pada folder src. Perhatikan di paket Explorer ini sesuai dengan nama aplikasi yang sudah kita tulis. Buka atau explore pada folder src source. Klik. Kemudian ini adalah paket project yang kita tulis, klik kembali. Nah, di sini ada main activity Java. Nah, kita double klik di sini. Nah, kita akan menulis beberapa baris program yang terdapat di dalam main activity Java ini. Nah, di sini contohnya ada plus ini, tanda plus ini kita klik untuk melihat isian yang lain. Kita akan menambahkan beberapa contoh program lagi sehingga bisa menampilkan aplikasi seperti yang kita demokan di awal tadi. Nah, untuk contoh program ini tentu kita menulisnya agak panjang. Nah, bisa kita menggunakan Notepad++ atau text editor lainnya. Nah, perlu kita ketahui, kita buka di dalam folder workspace di mana kita menyimpan di awal. Sebagai contoh, saya buka di drive C, kemudian usage, nama PC atau desktop kalian. Di sini saya menggunakan ini, kemudian folder workspace. Sesuai nama ini tadi adalah contoh list view. Nah, maka saya buka contoh list view. Kita buka kembali src. Nah, seperti ini. Nah, ini dalam paket program kita, contoh list view main activity.java. Nah, sama seperti ini. Ini bisa kita edit, kita tulis di sini, atau kita tulis di dalam, atau kita ubah di dalam main activity Java dengan menggunakan text editor. Di sini contohnya saya menggunakan Notepad++, klik kanan, edit with Notepad++. Nah, ini contohnya. Jadi bisa kita tulis di sini atau kita menulis langsung di dalam Java Eclipse ini, di editor ini. Jadi terserah nanti kalian menulisnya dengan di bagian yang main activity Java langsung di sini, atau dengan menggunakan Notepad++ atau text editor lainnya langsung ke dalam folder workspace-nya. Jadi silakan disesuaikan dengan keinginan masing-masing mana yang dianggap lebih mudah. Nah, sebagai contoh program di sini agak panjang kalau saya tulis dan memakan durasi waktu yang terlalu lama. Nah, ini saya contohkan saja untuk coding Java yang sudah kita siapkan. Jadi nanti contoh ini bisa kalian download, silahkan diunduh, nanti saya tulis linknya pada deskripsi video ini. Nah, sebagai contoh bentuknya seperti ini. Nah, perlu diingat adalah di mana tempat meletakkan coding-codingnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh di sini import android widget.listview.textview dan sebagainya. Ini merupakan library dari Androidnya. Nah, ini kita tulis sesuai yang ditempatkan di dalam. Jadi kalau bawaannya sudah ada 4 di sini. Ini sisanya silahkan ditambahkan. Jika belum ada ditambahkan. Jika sudah ada tidak perlu dihapus atau dibuang. Nah, seperti ini. Ini sebagai contoh saya copy di sini. Ini contoh saja, nanti script ini akan saya tulis atau saya bagikan di deskripsi video ini. Seperti ini. Kita simpan di sini, Ctrl S, maka otomatis di sini juga akan langsung berubah. Nah, seperti ini. Ya. Ctrl S.
Nah, untuk contoh yang lain, ini urutannya sudah seperti ini. Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah penulisannya di bawah struktur-struktur program ini. Jadi ditempatkanlah sesuai dari tempat yang sesuai. Nah, contohnya mulai dari text view ini sampai pada titik koma nih. Ini baris program ini saya copy saja dulu. Nah, contohnya saya tempatkan di sini. Jadi letaknya adalah di extends activity. Nah, di sini ya. Jadi saya copy di sini. Enter. Nah, letaknya di sini. Ctrl S, kita simpan di sini. Otomatis nanti di dalam main activity Java juga tertulis seperti ini. Nah, selanjutnya yang penting lagi adalah di bawah atau di antara activity main ini. Di R layout-nya kita jarakkan di sini. Nah, di sini kita akan menulis program selanjutnya, atau di bagian Notepad++ nya jika kita mengaktifkan text editor. Nah, kita copy saja yang di sini contohnya. Kalau saya tulis ini memakan waktu yang lama. Nah, saya copy ini script singkat untuk program seperti yang contoh nih. Klik kanan, copy. Taruh di sini. Nah, di sini tempatnya. Perhatikan di bawah activity main. Nah, yang lainnya tidak perlu dihapus, yang lain tinggal dibuang. Ini kita minimizekan saja seperti ini. Nah, seperti ini. Yang perlu hanya di antara activity main yang ini. Titik, koma, dan kurung perawal. Berarti sini kita menulis programnya di antara ini. Oke, saya copy saja dari Notepad++ atau text editor ini. Saya salin di sini. Ctrl S, kita simpan. Yang lain sudah ada di sini. Seperti yang tadi, ya tidak perlu dibuang, biarkan saja begitu adanya, ya. Nah, selanjutnya di main activity Java juga akan tersimpan secara otomatis. Nah, perhatikan titik koma, komanya sesuai dengan contoh yang diberikan. Dan ingat, tidak ada tanda silang merah atau tanda seru yang lainnya, baru bisa program itu dijalankan. Jika ada tanda merah silang di sini, itu menandakan ada baris program yang error, berarti tidak bisa nanti kita lanjutkan atau kita tampilkan dengan menggunakan Android emulator. Perlu kita perbaiki dulu sebelum kita jalankan. Nah, seperti ini barangkali sudah selesai. Nah, kita coba jalankan aplikasi ini seperti apa. Kita klik kanan kembali, kita pilih Run as Android Application, atau bisa saja dengan klik pada Run Control List ini, kita pilih contoh list view, karena tadi sudah pernah kita jalankan. Sekarang kita tidak perlu klik kanan di sini, tinggal klik saja di sini. Nah, kita tampilkan di emulator, kita lihat seperti apa tampilan setelah atau hasil setelah kita berikan coding pada main activity Java-nya. Nah, kita klik lagi kalau dia tidak muncul. Ini tergantung dari kecepatan atau spek dari perangkat yang kita gunakan. Kita klik saja. Kemudian kita tunggu tampilannya dari hasil yang sudah kita kerjakan. Kita klik contoh list view. Ini adalah nama, ini sudah tertera nama provinsi yang sudah kita tulis di program Java-nya sesuai dari ukuran atau size dari list view yang sudah kita set. Nah, ini ada 10 provinsi yang ada di dalamnya, bisa kita scroll. Selanjutnya kita coba contohkan, klik misalnya provinsi Aceh. Provinsi Aceh beribu kota di Banda Aceh. Bengkulu beribu kota di Bengkulu, begitu seterusnya. Jadi ini sudah berhasil kita menjalankan aplikasi atau membuat aplikasi dengan menggunakan list view pada komponen palet. Nah, ini urutan programnya atau coding dari penggunaan bahasa pemrograman Java. Jadi contoh ini nanti skripnya akan saya share di deskripsi video ini, linknya silahkan kalian unduh, download, silahkan dicobakan. Yang penting adalah urutannya di mana tempat atau meletakkan skrip-skrip ini tidak ada yang salah. Perhatikan, hanya perlu ditambahkan, bagian yang lainnya di bawah tidak perlu dihapus. Demikian penjelasan singkat bagaimana cara membuat aplikasi Android dengan menggunakan Java Eclipse
terutama di sini contoh penggunaan dispute. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.